Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Nuraini. Saya dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan UI, Departemen Dasar Keperawatan dan Keperawatan Dasar. Ya, saat ini saya dipercaya menjadi manajer pendidikan dan kemahasiswaan ya. Jadi pasti banyak berurusan ya dengan Ananda dari Ibu Bapak yang hadir bergabung di kegiatan pertemuan dengan orang tua mahasiswa saat ini. Ya, sebagai manajer pendidikan dan kemahasiswaan, saya mengucapkan selamat kepada Ananda, Ibu, Bapak ya yang diterima di tempat kami di Fakultas Ilmu Keperawatan UI ya. Fakultas Ilmu Keperawatan UI sudah berdiri sejak tahun 1995. Sebelumnya kita di bawah prodi di bawah Fakultas Kedokteran ya sebagai prodi Ilmu Keperawatan ya sejak tahun 1985. Ya, baik. Tentu senang ya sebagai orang tua anak-anak bisa diterima di Universitas Indonesia ya. Di tempat kami ya mahasiswa banyak diberikan pendidikan dan pembinaan yang terbaik ya. Karena selain meningkatkan kemampuan hard skill, kita juga meningkatkan kemampuan soft skill dari mahasiswa ya. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan kepada orang tua mahasiswa dengan harapan ya orang tua dapat memberikan support, memberikan dukungan kepada mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan semua pembelajarannya dengan baik ya. Ya, berikut ini saya coba tayangkan ya beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Ya, baik. Nah, harapan kami mahasiswa-mahasiswa yang datang ya ikut pembelajaran kemudian dapat selesai dengan ceria ya, dengan tidak bersedih ya, siap menyongsong masa depan ya. Nah, ini bagaimana mengenal kami lebih jauh, itu gambar gedung Fakultas Ilmu Keperawatan yang berada di kampus UI Depok. Kami juga mempunyai gedung di kampus UI Salemba. Nah, ini prodi yang ada di FIK UI ya. Ananda masuk dalam program sarjana reguler ya. Ya nanti program itu kira-kira dapat diselesaikan dalam waktu 4 tahun dan kemudian lanjut ya lanjut ke prodi nurse selama 1 tahun ya. Di prodi nurse ini mahasiswa lebih banyak praktek ya di lapangan ya, hampir 100% itu praktek di lapangan. Di tempat kami juga ada prodi ekstensi ya untuk mahasiswa yang lulusan dari program D3 ya. Setelah lulus nurse ya, Ananda bisa melanjutkan kuliah di prodi magister ya. Di prodi magister ini ada beberapa peminatan, ada peminatan keperawatan maternitas, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan jiwa, keperawatan komunitas, kepemimpinan dan manajemen keperawatan, dan peminatan keperawatan onkologi atau perawat kanker ya. Nah, setelah lulus prodi magister, mahasiswa bisa melanjutkan ke prodi spesialis ya, jadi nanti menjadi nurse spesialis ya selama 1 tahun ya pendidikannya. Setelah itu bisa melanjutkan ke prodi doktor ilmu keperawatan selama lebih kurang 3 tahun ya. Nah, ini bagaimana proses pendidikan di prodi nurse ya, ada tahap akademik ya,
Ada model perkuliahan, lalu ada model praktek laboratorium, lalu ada praktek lapangan ya ke klinik. Nah, untuk di prodi profesi ya ini ke lapangan 100% ya, menyiapkan perawat siap kerja di tatanan layanan kesehatan di berbagai setting. Nah, ini pendidikannya merupakan satu kesatuan, artinya ya meskipun sudah lulus sarjana keperawatan, dapat tidak melanjutkan profesi nurse ya, tapi dia tidak bisa bekerja sebagai perawat ya, karena dia tidak mengikuti program pendidikan profesi ya. Nah, ini bagaimana kegiatan belajar ya dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, kalau sekarang berubah menjadi kurikulum perguruan tinggi atau KPT ya. Ya, ada pembelajarannya kelas. Di kelas itu kita pendekatannya student center learning. Jadi mahasiswa lebih aktif ya, karena saat ini sedang pandemi. Jadi tentu kelasnya tidak ada yang kelas offline ya. Kelasnya menggunakan kelas online dengan menggunakan pendidikan jarak jauh ya. Lalu pendidikan juga ada di praktikum laboratorium ya, ada skill lab ya, skill lab untuk keterampilan tertentu. Lalu ada praktik klinik profesi di rumah sakit, puskesmas, panti, home care, dan di masyarakat. Nah, berikut ini sistem online untuk pendukung akademik ya. Untuk pendaftaran mahasiswa, lalu mahasiswa bisa melihat IRS, isian rencana studi, ya nilai-nilainya itu di SIAK NG, Sistem Informasi Akademik New Generation. Lalu bisa lihat di MAS ya untuk mempelajari belajar online ya. Itu mas.ui.ac.id ya. Itu untuk sistem pembelajaran jarak jauh, di mana di sana mahasiswa bisa melihat semua materi pembelajaran, ya, bisa berdiskusi dan mengumpulkan tugas dan sampai ujian, ya, bisa dilakukan di web mas.ui.ac.id. Nah, saat ini selain emas, kita juga disediakan fasilitas Microsoft Teams, ya, Zoom, Google Meet ya untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, itu diberikan kekuasaan, keleluasan akses itu ke mahasiswa dan dosen. Ya, jadi ada komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Ya, pemantauan jadwal dan prestasi yang sistematis ya dengan adanya SIMKATWA, sistem pemeringkatan mahasiswa ya. Lalu ada EFOM ya, itu untuk evaluasi kepada dosen ya. Jadi mahasiswa dapat mengisi evaluasi kepada dosen dengan menggunakan EDOM dan EFOM ya. Nah, ini filosofi pendidikan di UI ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Universitas Indonesia berupaya mempersiapkan mahasiswa yang mampu berkompetisi global cerdas terampil. Ya. Ini tampilan SIAK NG seperti ini. Nanti setelah masuk, saat ini Anda semua sudah diberikan username dan password. Semua untuk memasuki berbagai macam web yang ada di UI ya. Di sistem informasi akademik, di emas ya, EDOM, dan lain-lain, termasuk Microsoft Teams. Ya, semuanya harus login menggunakan username dan password, termasuk ke perpustakaan juga sama username dan passwordnya. Ya, kemarin sudah dilakukan ya registrasi akademik dan administrasi sebelum mulai pendidikan. Jadi Ananda sudah mengisi ya SIAK NG. Lalu registrasi administrasi ya, pembayaran melalui ATM, teller bank. Kemudian registrasi akademik sudah semua mengisi isian rencana studi di SIAK NG ya. Nah, untuk berikutnya
Ya mungkin informasi ini sangat penting ya diketahui oleh orang tua, bahwa jika telat membayar dari jadwal yang ditentukan ya, itu kena dendanya cukup besar ya, 50%. Jadi misalnya biaya pendidikannya 10 juta, karena kena denda jadi bayarnya harus 15 juta ya. Dan itu semua sistem keuangannya ke UI, kita tidak bisa juga membantu untuk menurunkannya kembali menjadi 10 juta. Nah, ini hal-hal yang penting yang harus diperhatikan orang tua agar tidak sampai ya anak-anaknya drop out ya. Jadi masa pendidikan itu N kali 1,5. Jadi untuk sarjana pendidikannya 4 tahun. N kali 1,5 berarti 6 tahun ya. Jadi kalau lebih dari 6 tahun itu terpaksa harus DO ya, drop out. Boleh cuti maksimal itu 1 tahun ya. Status kosong sudah termasuk dalam masa pendidikan yang 6 tahun tadi. Nah, ini kelebihannya ya, jika nilai IPK bagus dan bahasa Inggris bagus ya, itu Ananda bisa mengikuti kelas percepatan. Jadi bisa selesai 7 semester ya untuk sarjana ya. Dan bisa mengikuti kelas bahasa Inggris ya. Jadi kita juga ada satu kelas untuk kelas bahasa Inggris. Sistem pencatatan presensi minimal kehadiran 80% ya untuk mengikuti ujian. Jadi meskipun online tetap dicatat presensi kehadiran ya dari mahasiswa. Nah, ini kira-kira sebaran mata ajar yang ada di program reguler ya, sarjana reguler. Jadi dari semester 1 yang saat ini diambil adalah MPK Bahasa Inggris, MPK Agama, tergantung agamanya yang dianut, Etika dan Hukum dalam bidang kesehatan, Ilmu Biomedik Dasar 1, Ilmu Biomedik Dasar 2, Komunikasi Kesehatan, Konsep Dasar Keperawatan, Bahasa Inggris dalam Keperawatan. Ya. Jadi di semester 1, 2, ya ini terutama di dasar, ini mata kuliahnya merupakan mata kuliah rumpun ilmu kesehatan. Ya, jadi kita bergabung 5 fakultas kesehatan. Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, FKM, dan Fakultas Ilmu Keperawatan ya bergabung ya. Satu kelas itu isinya campuran, 5 fakultas termasuk dosennya juga campuran ya dari 5 fakultas ya. Nah, tujuan dibuatnya mata kuliah rumpun ilmu kesehatan agar mereka bisa bekerja sama dari mulai tahun pertama kuliah ya, dan bisa bekerja sama dengan baik dengan profesi-profesi lain di bidang kesehatan. Jumlah SKS mata kuliah rumpun ilmu kesehatan cukup besar, yaitu 17 SKS ya sampai di tahap profesi. Nah, ini semester 5, semester 6, 7, dan 8 ya. Mata kuliah yang harus diambil, makin ke atas makin berat ya mata kuliahnya dan makin spesifik untuk keperawatan. Nah, kemudian setelah lulus sarjana keperawatan, mahasiswa masuk ke tahap profesi ya, praktek klinik. Di tahap profesi besar SKS-nya 36 SKS, satu semesternya 18 SKS ya. Ini full ya ke mereka praktek ke klinik. Tapi saat ini karena pandemi, jadi kita menggunakan ada ininya ya modelnya yang bisa digunakan untuk pendidikan jarak jauh tahap profesi ya. Jadi mahasiswa tetap melakukan praktek ya dengan bimbingan dari dosen. Nah, ini metode pembelajarannya, teori praktek-praktek klinik ya. Di teori diutamakan student center active learning ya, model-modelnya metodenya antara collaborative learning, question based learning, problem based learning, terus pembelajaran berdasarkan pengalaman ya, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu diketahui Ibu Bapak untuk penilaiannya ya. Nilai akhir menggunakan skala 0 sampai 4. Jika dapat A itu 4. Itu kriterianya nilai 85 ke atas ya. Lalu A- 3,7 itu nilainya antara 80 sampai 85. Terus B plus 3,3, ya skalanya 55 ya, jadi 75 sampai 80 ya.
nilai B3 yaitu 70 sampai 75, B- 2,7, 65 sampai 70, C plus 2,3, 60 sampai 65, C2 ya itu 55 sampai 60 ya. Nah, jika nilainya D itu tidak lulus ya. Nilai lulus itu minimal C. Lalu bisa juga nilai tidak lengkap ya, misalnya mahasiswanya belum selesai ujian ya, itu bisa dilengkapi selama waktu 1 bulan. Tapi akan berubah E jika tidak dilengkapi. Nah, IP semester ya itu menentukan SKS maksimal di semester berikutnya. Jika IP semesternya kecil, maka SKS maksimal semester berikutnya juga berkurang ya. Jadi tujuannya optimalisasi kinerja akademik mahasiswa ya. Untuk kelulusan sarjana cum laude ya jika nilai IPK-nya 3,51 ke atas ya. Nah, ini juga yang penting diperhatikan oleh orang tua mahasiswa. Mahasiswa kemungkinan memiliki status akademik aktif ya, juga sudah registrasi dan administrasi aktif ya melakukan. Terus kemudian tidak aktif kosong jika tidak mengisi IRS dan tidak registrasi administrasi atau tidak bayar. Lulus setelah memenuhi semua persyaratan ya, cuti akademik ya, bisa selama 1 atau 2 semester dengan persetujuan dekan karena keinginan mahasiswa. Terus cuti akademik dengan alasan khusus ya, misalnya karena sakit, kemudian dikeluarkan tidak memenuhi persyaratan akademik minimal untuk melanjutkan studi ya atau DO, dan kemudian mengundurkan diri, menyatakan berhenti kuliah atas permintaan sendiri. Nah, ini ketentuan putus studi ya. Jadi semester 2 akan dilakukan yudisium, dilihat nilai Ananda ya. Jika nilainya 24 SKS pertama di atas C ya, C ke atas itu aman, dia tidak DO. Tapi kalau kurang ya itu DO ya, drop out. Semester 4 juga dilakukan yudisium ya, 48 SKS yang diambil Ananda harus dapat nilai minimal C. Kalau dapat A lebih baik ya, minimal C. Itu aman ya, bisa lanjut ke semester berikutnya. Di semester 6 juga ada yudisium minimal 72 SKS, minimal nilai C. Semester 8 juga yudisiumnya 96 SKS, minimal nilai C. Ya, 10 juga ada yudisium 120 SKS, minimal nilai C. Ya. Anda diperkenankan tadi sampai berapa semester? Sampai 12 ya. Karena 4 tahun kan N kali 1,5, jadi bisa sampai 12 semester. Nah, ini dokumentasi praktek profesi ya, dari stase KMB, ini contohnya ya, keperawatan medikal bedah, ini sebelum pandemi ya, jadi bisa kumpul-kumpul seperti ini ya, ini di nurse station, di mana ini ya, lokasi rumah sakit, oh di RSCM ya. Terus ini juga praktek profesi, stase maternitas ya di RSCM juga, karena RSCM tempat praktek utama mahasiswa ya, kita juga menggunakan rumah sakit Fatmawati, rumah sakit Persahabatan, Rumah Sakit Gatot Subroto, ya, RSAB Harapan Kita, Rumah Sakit Darmais, ya, itu digunakan oleh FIKUI. Ini praktek profesi ya di setting sekolah, ya, stase komunitas, lalu stase gerontik di PSTW. Lalu bagaimana nih setelah lulus? Ya, setelah lulus tentu senang ya semuanya ya. Ini Maya sudah menjadi perawat di Rumah Sakit UI ya. Ya jadi setiap lulusan dari PIK UI ya, nurse ya, itu semuanya tuh udah biasa direkrut ya, karena proses pendidikannya juga terbaik, input mahasiswanya juga bagus-bagus ya. Jadi mereka itu rumah sakit udah pesen ya. Seperti RSCM itu setiap tahun minimal 10 ya, mengambil lulusan dari FIKUI. RSUI juga minimal 10, bahkan lebih, nanti setelah itu minta lagi, Bu 20 lulusan, berapa gitu, ada tambahan-tambahan lagi ya. Jadi tidak kalah saing ya kalau lulusan FIKUI. Di luar negeri pun banyak dicari ya, saat ini Indonesia UI juga bekerja sama ya dengan Belanda ya, karena mereka banyak butuh perawat ya. Nah, ini contoh profil
lulusan yang menjadi care provider ya, ini Nurse Desri Naharahap, dia punya klinik sendiri ya, dia ketua Ikatan Perawat Maternitas. Nah, ini maternitas itu seperti di kebidanan ya bidangnya. Dia juga punya klinik-klinik ya yang lumayan cukup ramai ya. Lalu Dadang Soeharto, ini pemilik Rumat ya, rumah perawatan luka diabetes. Lalu ada Nurse Robi ya, ini praktisi perawat bekerja di Kuwait ya, rumah sakit di Kuwait. Profil yang lain ini saya ya, manajer pendidikan dan kemahasiswaan FIK UI. Lalu ada Prof. Ahiryani, guru besar FIK UI, penulis ya, peminatannya jiwa, Dewan Kehormatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Lalu ada Pak Sigit ya, manajer umum FIK UI, peneliti dan peminatannya di bidang komunitas. Nah, mungkin sering lihat nih di TV ya, Jajang Rahmat, Nurse Jajang Rahmat, sarjana keperawatan, spesialis keperawatan komunitas, Ketua Umum IPKKI, Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia, DKI Jakarta ya. Jadi karena di Jakarta pandemi, makanya Pak Jajang lebih sering muncul di TV ya. Pak Harif Fadilah juga sering muncul di TV ya. Ini juga alumni FIK UI, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia ya. Lalu Bu Eni Noviastari ya, Wakil Dekan Bidang 1. Lalu Dekan FIK UI ya, Bapak Agus Setiawan, SKPM MDN ya, peneliti peminatannya komunitas. Bahkan juga saat ini seperti Pak Edi Wuryanto, SKP Magister Keperawatan, doktor ya, dia udah dapat dokter ya, Dr. Edi Wuryanto, itu saat ini menjabat sebagai anggota DPR Komisi 9 ya, bidang kesehatan. Itu juga alumni dari FIK UI. Ini juga cukup banyak ya profesor-profesor yang ada di FIK UI ya. Hampir semua profesor tuh ada di FIK UI. Ya, ada Profesor Dr. Yati Afianti, Profesor Budi Anatalia, ya Bu Juneti Sahar juga akan menjadi profesor sebentar lagi, Pak Agung juga akan menjadi profesor ya sebentar lagi, masih tahap ini berkas ya. Ya, demikian penjelasan saya di bidang pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan di divisi kemahasiswaan ya. Divisi kemahasiswaan ini sangat menarik ya di bidang sini. Mahasiswa bisa mengekspresikan perasaan, lalu prestasi-prestasinya, hobinya ya ditunjukkan bisa di sini ya. Ya, jadi memang tidak hanya di bidang pendidikan saja ya harapannya. Jadi soft skill juga bisa dilatih di bidang kemahasiswaan ya. Apa saja yang dilakukan di bidang kemahasiswaan? Ini ada pemilihan mahasiswa berprestasi ya. Setiap tahun kita ikut ke tingkat UI, lalu setelah seleksi tingkat UI lanjut ke tingkat nasional ya. Lalu ada kegiatan Insimpofest ya. Insimpofest ini lomba-lomba yang dilakukan di mahasiswa keperawatan tingkat internasional. Jadi pesertanya tuh dari luar negeri juga banyak yang datang ke sini ya. Lalu ada exchange student ya, pertukaran mahasiswa, lalu ada pengenalan sistem akademik fakultas, orientasi kegiatan kampus ya yang sedang diikuti oleh mahasiswa saat ini ya. Jadi harapannya senang ya masuk ke UI, bukan hanya kuliah saja tapi juga kegiatan-kegiatannya menyenangkan ya. Lalu ada PKM ya, program kreativitas mahasiswa ya. Tahun 2019 ini ya menang 3 tim, tahun ini ya mungkin karena pandemi juga ya menurun ya, hanya 1 ya yang menang PKM, program kreativitas mahasiswa. Lalu ada bimbingan dan konseling ya dengan penasehat akademik ya dan konselor ya. Jadi setelah masuk ke FIK UI, anak dari ibu bapak akan mendapat dosen PA, dosen penasehat akademik ya, yang akan menemani, mengikuti perkembangan ya, memberikan konseling ya selama kuliah di FIK UI ya. Nah, konselor ini kalau PA-nya nggak sanggup menangani, dia akan merujuk ke konselor ya, yang lebih ahli ya. Lalu tahun 2020 ini karena pandemi COVID-19 sebanyak 109 mahasiswa ya mengikuti kegiatan
kuliah kerja nyata COVID-19 ya, ikut program Dikti, tapi kita tidak model luring ya, modelnya daring ya, dalam jaringan. Jadi semuanya kegiatannya online ya, karena tidak diizinkan dari UI untuk kegiatan yang tidak online. Lalu ada kegiatan outbound ya, tahun 2019 mahasiswa FIKUI sebanyak 10 orang ya pergi ke Thailand ya, ke Mahidol University ya. Terus karena saat ini pandemi, jadi kita kuliahnya daring ya, tahun 2020 ini ada juga kerjasama kuliah daring ya dengan Mahidol University sebanyak 25 mahasiswa ya. Dan itu diakui SKS-nya di UI ya. Jadi dari Mahidol University dari Thailand memberikan nilai ya, kemudian itu nilainya diakui di UI. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat ya, seperti kalau saat ini bergabung dengan KKNT dan tim Puskris ya. Tadi KKNT kan kuliah kerja nyata tematik COVID-19, lalu ada juga kegiatan dari pusat krisis ya, ada kegiatan konseling, informasi, dan edukasi. Bahkan untuk skripsi pun itu disupport ya dari UI, ya diberikan dana ya untuk menyelesaikan skripsi, namanya hibah pita, penulisan tugas akhir ya, dan hibah putih ya. Jadi khusus untuk mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir. Nah ini tahun 2020 ya, awal tahun 2020 lalu ada 3 mahasiswa FIKUI ya yang menunjukkan prestasinya di ajang Global Action Ambassador ya. Nah ini ada 3 mahasiswa, ada Ika, Adriel, dan Amel ya. Mendapat the best idea ya untuk mengatasi SDGs ya. Ini luar biasa ya acaranya di Malaysia, dari sekitar 31 negara ya yang mengikuti kegiatan ini. Lalu ini ada kegiatan visit ya dari mahasiswa dari luar negeri ya. Dari mana, daerah dari Eropa ya. Ini dari Austria ya, mahasiswa dari Austria ya yang datang ke Indonesia, terus praktek bersama dengan mahasiswa FIKUI ya. Tentu senang ya bisa bergabung seperti ini. Ini di PSTW Ria Pembangunan ya. Nah ini juga sama ya dengan mahasiswa dari Hyogo, Jepang ya, dan dari mahasiswa dari Australia juga ya, bergabung ya di praktikum anak. Terus ini dari University of Technology Australia ya, dari UTS ya tahun 2019. Praktek di tempat kami juga ya di sini, bergabung sama mahasiswa. Ini dari Austria senang sekali ya, jadi hampir setiap tahun. Bahkan tahun 2000 saat pandemi pun kemarin mereka bergabung ya, datang ya ke sini ya, ikut pembelajaran ya, karena pandemi ya. Mereka harus balik lebih cepat ya, baru seminggu sudah harus kembali ke negaranya, ke Austria, dan saya mengantarkan juga ya dari asrama ya, nggak sampai ke Austrianya, hanya mengantarkan dia dari asrama ya untuk kembali ke Austria karena mereka perlu support ya, nangis-nangis juga karena takut tidak boleh kembali ya ke negaranya. Tapi syukur alhamdulillah mereka sampai dengan selamat ke negaranya. Ya, ini foto-foto di gerbang rumah sakit UI ya. Ini pintu masuk, kalau Anda Ibu Bapak lihat ada jembatan dari rumput ilmu kesehatan ke rumah sakit UI. Nah, inilah jembatannya ya, dilihat dari dalam ya. Jadi kita bisa langsung ya dari gedung pendidikan ke rumah sakit melalui jembatan ini. Jadi khusus untuk dosen dan mahasiswa aja ya, bukan untuk umum. Ini kegiatan mahasiswa FIKUI selama di Austria ya. Di Australia, mengikuti kegiatan di lab kampus dan praktik keperawatan jiwa di komunitas. Ya, senang-senang ya semua mahasiswa ya. Kumpul-kumpul ya. Ya, ini sebelum pandemi tentunya ya. Terus ini kegiatan mahasiswa ya. Ada peduli alma mater ya. Ya memang saat ini karena pandemi tidak bisa dilaksanakan seperti ini lagi. Ini Third Sunday ya, jadi kalau minggu di UI kan ramai ya. Nah, mahasiswa FIKUI melakukan pemeriksaan kesehatan pada
orang-orang yang datang ya di UI untuk olahraga ya. Bahkan kita juga membuat kegiatan senamnya ya. Jadi ini program dari namanya kegiatannya NUFA ya, Nurse First Aid ya. Terus ada diskusi bareng dengan dekanat ya. Jadi kalau ada masalah apa-apa mahasiswa langsung ya bisa ngomong, bisa bicara ke pimpinan ya, ada mengalami apa yang berkaitan dengan pelayanan itu bisa langsung diadukan kepada kami ya. Ini kegiatan mahasiswa yang lain ya, ini juga NUFA ya, Nursing First Aid ya, bagaimana memindahkan pasien ya, mereka latihan. Kemudian ini kegiatan di dalam kelas ya. Nah ini prestasi mahasiswa ya. Tahun 2019 juara 2 ya, lomba usaha ya, bisnis plan. Ini IKA ya, lomba bisnis plan di tingkat DKI Jakarta. Tingkat provinsi DKI Jakarta lumayan dapat 15 juta lebih nih, 15.533. Terus ini saya bersama dengan mahasiswa ya. Ini mahasiswa yang didanai dari Dikti ya, program kreativitas mahasiswa tahun 2019. Ini saat Monev ya, monitoring evaluasi. Ada 3 kelompok ya, jadi satu kelompok 3 mahasiswa, jadi ini ada 9 mahasiswa ya. Ada 3 kelompok yang didanai di tingkat nasional ya. Jadi luar biasa ya ini dapat dana. Dan kemudian ini Mapres utama ya, Mapres utama FIKUI, Orina ya, ini tahun 2019 ya, dapat beasiswa sebesar 5 juta rupiah. Nah ini prestasi yang lain ya, Harapan 1, None Jakarta Selatan tahun 2018 ya, ini juga mahasiswa FIKUI, dapat uang 18,83 juta. Terus cantik-cantik ya mahasiswa FIKUI. Lalu ini ada juara 1 ya. Ya, jadi menyenangkan ya, mereka senang dengan prestasi-prestasinya di kegiatan kemahasiswaan ya. Nah, ini waktu kegiatan pembelajaran di University of Mahidol ya, sebanyak 10 mahasiswa ya pergi ke sana, ke Mahidol University. Ya mungkin pikirnya, oh orang-orang kaya dong ini bayarnya mahal. Ini nggak bayar ya, gratis, free ya, free dari University of Mahidol. Jadi mahasiswa yang penting mau ikut, waktu itu mereka bisa cari tiket yang murah ya, mungkin hanya pengeluaran sekitar 2 juta ya, karena tiket PP pulang pergi sama di sana 2 minggu, yaitu ditanggung dari University of Mahidol ya, makan, akomodasi semua ditanggung dari sana, hanya tiket saja dikeluarkan sendiri. Nah ini kegiatan-kegiatan di Mahidol ya, mereka cukup lama ya, 2 minggu ya di Mahidol. Ini field trip di komunitas muslimnya. Nah, kemudian mahasiswa juga bisa mengikuti lembaga formal kemahasiswaan ya, di FIKUI ada Badan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Forum Pengkajian dan Pengamalan Islam, Nursing First Aid, Badan Semi Otonom Penerbitan Nurse, BSOP Nurse, Persekutuan Tingkat Perawat, Pertiwat, ini yang beragama Kristiani ya, lalu Bursa Mahasiswa Keperawatan ya, ini yang belajar bisnis, Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana. Nah, di FIKUI cukup banyak beasiswa ya. Ya mungkin karena mereka ingin menyumbangkan uangnya ya untuk generasi ke depan yang lebih baik, dan juga menjadi perawat itu suatu yang tugas yang mulia ya. Jadi banyak beasiswa yang ditawarkan. Bahkan tahun ini ada beasiswa dari Krokodil ya, dari Singapura ya. Itu mungkin kita dengar Krokodil itu merek suatu produk celana dalam ya, dari Singapura. Nah, dia memberikan beasiswa untuk 2 orang mahasiswa yang benar-benar prestasinya bagus ya, dibiayai dari awal sampai profesi nurse ya, dan dia tidak minta dikembalikan uangnya, hanya minta agar setelah selesai bekerja di rumah sakit pemerintah ya. Jadi dia ingin memang untuk
apa ya, uangnya itu untuk beasiswa mahasiswa yang memang menunjukkan prestasi yang baik ya, komitmen yang baik ya. Jadi saat ini sedang tahap proses seleksi ya untuk mendapat 2 orang ya yang akan mendapatkan beasiswa. Sekarang masih tahap 5 orang. Terus ada beasiswa bidik misi ya, sekarang istilahnya apa ya? Bidik misi kan beasiswa pendidikan dari negara ya. Terus afirmasi juga beasiswa untuk mahasiswa yang dari pinggiran ya, dari timur ya, dari remote area, lalu Kephana, Yayasan Indonesia Membangun, BPJS Ketenagakerjaan, Association Ibero-Americana, Bank of Tokyo, banyak ya, beasiswa iluni, beasiswa dari SMA Teladan ya, beasiswa Teladan. Ini tiap tahun pasti dia ngasih ya, sebulannya 1 juta, 12 juta ya setahun. Tahun kemarin ada berapa ya? 5 orang ya. Tahun ini juga mereka juga akan memberikan ya infonya. Lalu beasiswa juara, beasiswa dana abadi, Pergola, Mitsubishi UFJ Scholarship, pendidikan peningkatan prestasi akademik, UI Excellence, mahasiswa FIK juga ada yang pernah dapat ya. UI Excellence ya, Aina namanya ya. Ini memang program dari UI untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi orang-orang pertama di Indonesia ya, menjabat di pemerintahan. Jadi namanya UI Excellence. Terus Cendekia Basnas, dari Basnas banyak tawarannya. Beasiswa Bakti BCA, Move Bank Scholarship, Koiko part-time ya, part-time di UI juga bisa ya, sambil kerja part-time dia dapat beasiswa. Beasiswa Lotte, Bank Muamalat, beasiswa Jawa Barat untuk warga Jawa Barat, KJMU untuk warga DKI ya, beasiswa Bazis ini cukup banyak yang ditawarkan. Ya, jadi semua beasiswa bisa dilihat di web beasiswa.ui.ac.id. Ya, terima kasih atas semua perhatiannya. Ya, mudah-mudahan harapan kita ya, Ibu Bapak dapat mensupport Ananda yang kuliah di Fakultas Ilmu Keperawatan ya. Tak kenal maka tak sayang ya, maka kami sudah memperkenalkan diri ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan ya, bisa lebih lanjut melalui online ya, WA ataupun telepon ya kalau diperlukan ya. Anak-anak, ibu, bapak tentu yang dititipkan ke kami ya, kami berusaha untuk mendidiknya dengan sebaik-baiknya ya. Tentu perlu dukungan dari ibu bapak ya agar tidak ada masalah selama proses pendidikan ya. Demikian penjelasan dari saya, semoga cukup jelas ya. Dari yang lulusan-lulusan FIK UI, alhamdulillah selama ini tidak ada yang bermasalah ya. Bahkan cukup banyak yang sudah menjabat di tempat-tempat tertentu ya. Jadi tidak salah ya jika ibu bapak menitipkan anak-anaknya ke kami ya untuk dididik ya. Ya, demikian dari saya tutup ya penjelasan saya. Ya, salam kenal untuk ibu bapak semua ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya di tempat yang lain ya, karena saat ini PJJ jadi hanya jarak jauh saja ya ketemunya ya. Pengennya sih ketemu langsung ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.